Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'dah. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak dosen, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa teman-teman seperjuangan yang kami banggakan, perkenalkan saya Muhammad Solihin dari Fakultas Pendidikan Agama Islam. Saya akan menyampaikan presentasi Daulah Turki Utsmani. Dalam presentasi ini akan saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentang perpindahan pemerintahan Turki Utsmani dan berdirinya. Kedua, situasi politik, sosial, budaya, dan pendidikan pada masa tersebut. Yang ketiga, corak pendidikan Islam, hikmah yang dapat kita ambil dari sejarah Turki Utsmani. Yang keempat, sistem pendidikan yang dikembangkan pada masa itu. Yang kelima, kronologi runtuhnya Turki Utsmani. Baik para pemirsa, para hadirin, marilah kita mulai presentasi ini. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa yang kita lakukan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Li ridho ilah wa li syafaati Rasulillah wa ala manawa salafun as-solihun. Al-Fatihah. Terima kasih. Pembahasan yang pertama, latar belakang berdirinya kekhalifahan Turki Utsmani. Setelah terjadinya penyerangan yang dipimpin Hulagukan pada tahun 1258, kekuasaan Islam di Baghdad mengalami kehancuran yang amat signifikan. Wilayah kekuasaan Islam tercabik-cabik dalam beberapa kerajaan kecil, yang satu dengan yang lainnya saling berperang, saling memerangi. Keadaan ini semakin diperparah oleh serangan Timur Leng yang telah menghancurkan pusat-pusat kekuasaan Islam yang lain. Namun, kehancuran dunia Islam tidak merata. Masih terdapat pilar-pilar penyangga yang melanjutkan kejayaan dunia Islam. Pilar tersebut adalah Turki Utsmani di Turki, kekhalifahan Mughal di India, Safawi di Persia. Di antara tiga kekhalifahan ini, Turki Utsmani adalah yang paling dulu berdiri. Secara historis, bangsa Turki berasal dari keluarga Kabay, salah satu kabilah Al-Ghoz Al-Turki yang mendiami daerah Turkistan. Mereka masuk Islam sekitar abad 9 atau ke-10 saat ketika mereka menetap di Asia Tengah. Akibat ada tekanan tentara Mongol yang terus merangsek dan memburu suku tersebut, akhirnya mereka pindah ke arah barat hingga mereka bergabung dengan saudara seketurunan mereka, yaitu Turki Seljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Kekhalifahan Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang menguasai daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Kira-kira 3 abad mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad 9 atau 10 ketika menetap di Asia Tengah. Di bawah tekanan Mongol pada abad ke-13 mereka melarikan diri ke barat mencari pengungsian di tengah-tengah saudara mereka, yaitu bangsa Turki Seljuk.
Di bawah pimpinan Ertugul itu kepala suku Kayi ya, yang kelak ini menikah dengan keponakan dari kerajaan Seljuk yaitu Halimah Sultanah, mempunyai putra Utsman. Jadi Ertugul ini ayahnya Utsman, sang pendiri kekhalifahan Utsmaniyah. Di bawah pimpinan Ertugul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan Seljuk yang kebetulan sedang berperang melawan Bizantium. Berkat bantuan mereka, maksudnya Ertugul dan sukunya, Sultan Alauddin mendapat kemenangan. Atas jasa baik tersebut, Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Pimpinan selanjutnya dipegang oleh putranya yang bernama Utsman. Putra Ertugul inilah yang selanjutnya dianggap sebagai pendiri kekhalifahan Utsmani. Mungkin perlu diketahui bahwa Ertugul itu punya putra 3. Yang pertama Gunduz, kedua Safsi, yang ketiga yang terakhir adalah Utsman. Utsman inilah yang kelak mendirikan kekhalifahan Utsmani yang memerintah antara tahun 1290 Masehi sampai 1326 Masehi. Sebagaimana ayahnya, Utsman banyak berjasa kepada Sultan Alauddin II dengan keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium. Pada 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Kerajaan Seljuk Rum ini kemudian terpecah dalam beberapa kerajaan kecil. Utsman pun menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Demikianlah berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Materi selanjutnya mengenai keadaan atau situasi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Setelah Utsman I berkuasa, kekuasaan selanjutnya dilanjutkan oleh putranya yaitu Orhan mulai 1326 sampai 1359 Masehi. Murad I tahun 1359 sampai 1389, Bayazid I tahun 1389 sampai 1403 Masehi, Sultan Muhammad I mulai tahun 1403 sampai 1421 Masehi. Dilanjutkan Sultan Murad II tahun 1421 sampai 1451 Masehi. Selanjutnya Sultan Muhammad Al-Fatih yang sangat terkenal itu 1451 sampai 1484 Masehi. Sultan Salim I 1512 sampai 1520 Masehi. Selanjutnya Sulaiman Al-Qanuni tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Kurang lebih ada 40 pergantian khalifah dan berkuasa kurang lebih 6 abad. Secara umum, para khalifah Utsmani sebagaimana tersebut di atas banyak memanfaatkan masa kekuasaannya untuk memperluas wilayah kekuasaan, membangun militer dan pemerintahan yang kuat. Keadaan ini sebuah program utama, mengingat secara geografis dan politis kekhalifahan Utsmani berhadapan langsung dengan kekuasaan Eropa yang setiap saat dapat menghancurkan kekhalifahan Utsmani. Ketika Utsmani berkuasa misalnya, kekuasaan Khalifah Utsmani dapat diperluas hingga daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Brusa. Bidang politik, sosial, militer, pemerintahan Khalifah Utsmani juga sangat memperhatikan bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan, mereka menyerap 3 kebudayaan yaitu Arab, Bizantium, dan Persia.
Dan dalam militer ini sangat diutamakan oleh Turki Utsmani karena sebagai simbol kekuatan dan kekuasaan sampai dapat menghancurkan benteng dan membunuh Kaisar Konstantin, sehingga Muhammad II atau yang disebut Sultan Muhammad Al-Fatih digelari dengan sebutan Al-Fatih yang artinya sang penakluk. Dalam bidang kebudayaan, Kekhalifahan Utsmani banyak mengambil dan menyerap dari kebudayaan Persia dalam etika dan tata krama di dalam istana-istana kerajaan. Bidang organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak mengambil dan menyerap dari Bizantium, sedangkan tentang ajaran, nilai, agama, sosial banyak mengambil dan menyerap dari bangsa Arab. Kehidupan masyarakat Turki selanjutnya banyak dipengaruhi oleh ajaran agama. Dalam tradisi masyarakat Turki, agama mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan sangat terikat dengan syariat, sehingga fatwa kerajaan sendiri sangat terikat dengan keputusan mufti. Sebagai pejabat urusan agama tertinggi, berwenang memberi fatwa resmi terhadap problema keagamaan yang dihadapi masyarakat. Tanpa restu mufti, keputusan hukum kerajaan tidak bisa berjalan. Tarekat juga berkembang pesat. Tarekat yang berkembang pesat yaitu Bektashi dan Maulawi. Bektashi biasanya dianut oleh para militer yaitu Janissary, pasukan khusus Utsmani, dan Maulawi juga berkembang di kalangan penguasa untuk mengimbangi tarekat Bektashi. Dari segi arsitektur, bangsa Turki sangat terkenal, bahkan di bawah koordinator Sinan, seorang arsitektur dari Anatolia. Beliau membawahi pembangunan sekitar 235 bangunan dengan keindahan arsitektur dan kaligrafi yang sangat indah. Materi selanjutnya dalam bidang pendidikan. Pada masa abad pertengahan ini, ilmu pendidikan kurang mengalami kemajuan. Lembaga pendidikan yang umum adalah hanya madrasah. Kemudian ijtihad tidak berkembang. Yang berkembang adalah hasyiah dan syarah, yaitu komentar-komentar dan bukan karya orisinil seperti ulama-ulama terdahulu yang ahli ijtihad. Pada masa abad pertengahan ini, pendidikan Islam mengalami kemunduran. Masyarakat lebih memperdalam tasyawuf akibat kefrustasiannya terhadap kondisi yang ada. Secara praktis terjadi stagnasi bidang ilmu dan teknologi. Kemajuan militer Utsmani tidak diimbangi dengan sains. Ketika pihak Eropa berhasil menciptakan senjata-senjata canggih, kemudian pihak Utsmani mengalami kekalahan ketika terjadi kontak senjata atau peperangan dengan bangsa Eropa. Belum lagi ada konflik di dalam internal, di antaranya terjadi perselisihan di antara Janissary dan merosotnya perekonomian negara. Era pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, sekolah dasar telah berkembang begitu pesat. Di kota Istanbul telah berdiri tak kurang dari 355 sekolah dasar negeri dan 7 sekolah dasar swasta. Sekolah dasar juga berkembang pesat di kota-kota kawasan Anatolia. Di Aydin terdapat tak kurang 1.379 sekolah, terdiri dari 669 sekolah untuk laki-laki dan 92 sekolah khusus perempuan
dan 669 sekolah lainnya campuran antara laki-laki dan perempuan. Di Kastamonu yang juga wilayah kekuasaan Utsmani terdapat 855 sekolah dasar. Selain itu, di Bursa juga terdapat 56 sekolah negeri dan 1406 sekolah swasta. Sedangkan di Çanakkale terdapat 400 sekolah dasar. Sementara itu, di kota Ankara, Diyarbakir, Konya, Sivas, Izmir terdapat lebih dari 200 sekolah dasar, dan di Erzurum terdapat lebih dari 100 sekolah dasar. Sekolah dasar pun berkembang di Kosovo dan Mantasir yang merupakan dua wilayah kekuasaan Kerajaan Utsmani di Balkan. Di kedua wilayah tersebut terdapat 500 sekolah. Selama dalam kekuasaan Utsmani di wilayah Yerusalem terdapat 300 sekolah dasar, dan selain itu ada 200 sekolah di Beirut dan lebih dari 100 di Aleppo. Selanjutnya, hikmah yang dapat diambil: 1. Kekhalifahan tidak bisa tegak hanya dengan pedang militer, melainkan juga harus dengan pena atau pendidikan. 2. Persatuan umat membuat negara kuat. 3. Merosotnya akhlak, korupsi, dan larut dalam kemewahan melemahkan kekhalifahan. Kemudian bab terakhir yaitu tentang kronologi runtuhnya kekhalifahan Utsmani. Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman berkuasa selama berabad-abad. Pada tanggal 3 Maret 1924 mengalami keruntuhan kesultanan yang berdiri kurang lebih 625 tahun, lalu dibubarkan lewat Majelis Nasional Agung dalam sidangnya sejak Februari 1924. Kemudian alasan-alasan mengapa Ottoman bisa runtuh. Yang pertama, Ottoman terlalu agraris. Revolusi industri yang melanda Eropa pada tahun 1700-an sampai 1800-an membuat ekonomi Ottoman tetap bergantung pada pertanian. 2. Ottoman tidak terlalu bersatu. 3. Penduduk Ottoman berpendidikan rendah, meskipun ada upaya meningkatkan pendidikan. Pada tahun 1800-an, Kesultanan Utsmani tertinggal jauh dari pesaing Eropa dalam hal melek huruf. Kondisi ini menyebabkan sedikit dari penduduknya yang dapat membaca, sekitar 5 dan 10% pada tahun 1949. 4. Negara lain sengaja melemahkannya. Direktur Middle East Center di Santa Antoni College, Eunegerogan, mengatakan ambisi kekuatan Eropa juga membantu mempercepat kehancuran kekaisaran Ottoman. Rusia dan Austria bersatu dalam mendukung kaum nasionalis pemberontak di Balkan untuk mengembangkan pengaruh mereka. Sementara itu, Inggris dan Prancis sangat ingin mendapatkan wilayah yang dikuasai kekaisaran Ottoman di Timur Tengah dan Afrika Utara. 5. Bersaing dengan kekaisaran Rusia tentang Ottoman. Kekaisaran Rusia yang wilayahnya termasuk Muslim berkembang menjadi saingan yang sangat sengit. 6. Peran Ottoman dalam Perang Dunia I. Berpihak pada Jerman dalam Perang Dunia I mungkin menjadi alasan paling signifikan atas runtuhnya Kesultanan Ottoman. Sebelum perang, Kesultanan Ottoman telah mendatangi perjanjian rahasia dengan Jerman. Pada akhirnya, Ottoman kehilangan hampir 1,5 juta tentara. Mayoritas dari mereka meninggal karena penyakit. Sekitar 3,8 juta orang terluka atau jatuh sakit. Pada Oktober 1918, Kesultanan mendatangani gencatan senjata dengan Inggris dan berhenti perang. Jika karena bukan perannya dalam Perang Dunia I, beberapa orang berpendapat Ottoman masih ada. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.